Halo teman-teman, jumpa lagi di podcast bersama Ikatan Wajib Pajak Indonesia (IWPI). Halo Pak Rinto, apa kabar? Semangat terus hari ini Pak. Selalu semangat, Mas. Oke, luar biasa Pak Rinto. Semangat terus sama kita teman-teman ya. Hari ini kita mau bahas mengenai rakyat versus ASN. Sebenarnya siapa sih tulang punggungnya APBN ya? Karena si Purbaya itu selalu ngomong, Purbaya atau mungkin Menko-Menko zaman sebelumnya ya, Hmm. selalu mengatakan ASN adalah tulang punggung dari APBN, maksudnya petugas pajak gitu ya. Nggak Iya. pernah tuh rakyat dipuji-puji. Yang dipuji-puji adalah para pemeriksa pajak. Nah, bagaimana IWP menanggapi ini Pak? Ya, jadi kita melihat seperti ini, Mas Awan. Konten kali ini menyoroti terkait dengan misalkan ibarat satu keluarga ini, Mas, ya. Satu keluarga lah, nggak usah ini, Mas, ya. Suami, istri, ayah, ibu, dan punya 3 anak lah, Mas, ya. Lima orang ini, Mas, ya. Itu kan yang kerja misalkan hanya suami. Nah, ini kan satu orang kerja untuk menghidupi 5 orang ini, Mas Awan. Hmm, Dirinya plus keluarganya kan gitu, Mas. Nah, sekarang kalau hmm, keluarga besar, ini ada keluarga 5 orang Mas ya. Misalkan total keluarga besar ini 5, 5, 10 keluarga, keluarga besar Mas ya. Jadi kan 50 orang. Dari hmm, 50 orang ini bayangkan Mas Awan, dari 50 orang ini ternyata yang kerja kalau satu-satu kan harusnya kan 10 keluarga, 10 10 yang kerja Mas Awan. Nah, sekarang hmm, kalau keluarga besar ini yang kerja dari 10 keluarga ini cuman 2 atau 3 orang saja Mas Awan. Jadi kan dua hmm, tiga orang ini menanggung 50 orang ini Mas. hmm, Nah, ini kalau kita ibaratkan negara kita saat ini, kalau kita bisa cek nih Mas ya, pelaporan perpajakan SPT kemarin Mas ya, OP dan Badan terakhir sampai 30 April kemarin Mas Awan, itu sekitar 13 juta Mas. Nah, ini nanti saya terangkan aja sekalian aja Mas. Ini nanti saya terangkan. Oke, Mas. Oke. Nah, ini Mas ya. Judulnya nih kan kali ini rakyat versus ASN siapa yang menjadi tulang punggung APBN, struktur fiskal, beban pajak dan ketimpangan pengelolaan negara. Nah ini Mas ya, jumlah penduduk kita ini 285 juta Mas. ASN-nya PNS plus P3K ini Mas, 6,5 juta. Pegawai DJP saja yang ujung tombak penerimaan pajak ini 43.000. Pelapor SPT 2026 yaitu 13 juta Mas Awan. Jadi 13 juta dikurangi ASN-nya, semua ASN itu berarti ada 6,5 juta Mas yang bukan ASN Mas. Nah, 6,5 juta ini bayangin Mas menghidupi untuk seluruh Mas 285 juta. Karena kenapa saya bilang seperti itu? Karena 80% APBN kita ditopang oleh pajak. Nah, rasio dan realita 43.000 pegawai DJP mengelola jutaan wajib pajak. Beban administrasi sangat besar, potensi tekanan dan konflik fiskal sangat tinggi. Ini Mas. Pelapor pajak ini ASN plus minus 6,5 juta, non ASN juga 6,5 juta, total kan 13 juta. hmm. Ini kalau kita ibaratkan data yang pelaporan SPT, OP, dan Badan Mas ya, itu 13 juta kan berarti kan termasuk pegawai pajak termasuk lapor pajak juga apa enggak Mas Abang? ASN. Iya, termasuk harusnya. ASN apa termasuk harus lapor pajak Mas? ASN kan harus lapor pajak juga kan? Iya. Berarti kan non ASN 6,5 juta Mas. Ini tergabung dari OP dan Badan. Nah, fakta penting, non ASN berasal dari sektor ekonomi produktif real. ASN merupakan bagian dari sistem belanja negara. Nah, ini ASN pun ini gajinya kan beban negara Mas. Nah, Hmm, karena dibayar dari pendapatan kan, bukan produktif. Lah, yang non ASN ini kan dia kerja sebagian keuntungannya untuk bayar pajak Mas, untuk menghidupi ASN tadi. Itu maksud saya seperti itu Mas Awan. hmm, Nah, dari mana uang negara berasal? Berarti kan sekitar 80% dari APBN berasal dari pajak. Sumber utama penerimaan yaitu PPh, PPN, cukai, bea masuk, dan bea keluar. Pajak hmm, usaha dan aktivitas ekonomi. Intinya negara sangat bergantung pada aktivitas ekonomi masyarakat produktif, Mas. hmm, Nah, ini analogi rumah tangga, ilustrasi sederhana. ASN adalah anggota keluarga yang dibiayai non ASN pencari nafkah utama. Ini Mas, hmm, non ASN bekerja menciptakan nilai, menghasilkan uang, membayar pajak. Ilustrasi sederhana, Mas. Nah, sektor produktifnya itu pegawai swasta, UMKM, pengusaha, pedagang, profesional. Terus ASN-nya anggota keluarga yang dibiayai. Ya, dia di dalam rumah aja, Mas. Kan dia pelayan, hmm, Mas. Yang kerja kan majikannya, Mas. Rakyat kan majikannya kerja di luar. Nah, ini bisnis ekspor hmm, impor, ini apa pertanian, perkebunan, pertambangan itu dikerjakan oleh rakyat selaku ini misalnya pemilik kedaulatan.
Yang ASN-nya kan kerja di rumah, Mas, santai, ya, melayani. Nah, Hmm. realita fiskal, gaji ASN berasal dari APBN, pajak ASN pada dasarnya merupakan perputaran internal negara. Sementara itu non-ASN menciptakan ini ya, sumber uang baru, menggerakkan ekonomi real dan menghasilkan arus kas yang nyata. Ini Mas, APBN, uang negara atau uang keluarga, Mas, untuk pertahanan keamanan, pendidikan, kesehatan, infrastruktur, program sosial dan belanja negara lainnya. Hmm. Intinya non-ASN bekerja dan membayar pajak, ASN dibiayai dari pajak untuk menjalankan pelayanan negara. Makanya kan sekarang banyak ASN kan pajaknya kan DTP menjadi tanggung pemerintah. Siapa tulang punggung sebenarnya? Yaitu sektor non-ASN, yaitu pegawai swasta, UMKM, pengusaha, pedagang profesional, dan pekerja informal. Mereka adalah pihak Hmm. yang menciptakan nilai ekonomi, menghasilkan transaksi real, dan menjadi basis pajak utama negara. Ketika sektor produktif melemah, nah, dampak yang terjadi adalah usaha sepi, daya beli menurun, PHK meningkat, UMKM gulung tikar, akhirnya peredaran uang melemah. Dampak langsung ke negara, penerimaan pajak menurun, stabilitas APBN ikut terganggu. Beban ganda rakyat, rakyat menghadapi pajak, inflasi, kenaikan harga, penurunan daya beli, dan dampak kebijakan moneter. Namun di sisi lain, masyarakat tidak memiliki kendali langsung terhadap arah kebijakan negara. DJP ini di garis depan, Mas ya. Di garis depan untuk ini Mas ya, mendapatkan pajak dari rakyat tadi yang non-ASN tadi yang bekerja. Terus Hmm. kondisi di lapangan, target penerimaan sangat tinggi, tekanan fiskal sangat besar, dan potensi konflik meningkat. Realitanya pegawai di DJP sering menjadi frontliner dalam konflik antara kebutuhan negara dan kemampuan rakyat membayar pajak. Konflik pajak yang sistemik, dua kepentingan yang berhadapan. Fiskus mengejar target penerimaan, wajib pajak mengejar efisiensi usaha. Akibatnya perbedaan persepsi nilai pajak, sengketa pajak, dan proses ini akan memakan waktu yang panjang dan mahal. Dampaknya sistem menjadi kurang efisien dan menimbulkan ketegangan yang berkepanjangan. Ini proyek negara versus beban rakyat. Contoh program MBG, Mas ya. Ini kritik yang muncul, manfaat dianggap belum merata, proyek dianggap lebih menguntungkan kelompok tertentu, aliran dana berpotensi terkonsentrasi pada elit politik dan pelaksana proyek. Sementara itu, rakyat tetap menjadi pembayar utama melalui pajak dan konsumsi. Sumber daya alam yang besar yang belum optimal. Ini Indonesia kaya akan tambang, energi laut, hutan, namun realitanya banyak dikelola pihak asing atau swasta besar, nilai tambah malah ke luar negeri, manfaat ekonomi belum maksimal kembali ke rakyat. Elit dan struktur kekuasaan, struktur yang terlibat, BUMN, ini direksi dan komisaris yang sering bernuansa politis, ASN menjalankan kebijakan negara, partai politik memiliki pengaruh terhadap proyek dan arah kebijakan. Dampak yang terjadinya konsentrasi akses dan manfaat kepada elit tertentu. Ini ketimbangan sistem, rakyat membayar pajak, menanggung resiko ekonomi, menghadapi tekanan biaya hidup, elit menikmati akses proyek, memiliki kedekatan kekuasaan, dan mengontrol arah kebijakan. Kesimpulan, terjadi ketidakseimbangan struktural dalam distribusi beban dan manfaat. Ini Mas. Tulang punggung APBN berasal dari sektor produktif non-ASN. ASN berperan sebagai pengelola sistem negara, bukan pencipta utama nilai ekonomi. Ketergantungan tinggi pada pajak meningkatkan potensi konflik fiskal. Sumber daya alam yang belum optimal menyebabkan peluang kemakmuran nasional belum maksimal. Ini pertanyaan penutupnya, apakah sistem fiskal Indonesia saat ini benar-benar berpihak pada rakyat atau justru semakin membebani mereka? Ini terkait dengan konten kita beberapa waktu lalu, Mas ya, yang dari Pak Ari mengatakan bahwa dengan mengelola sumber daya alam itu lebih mudah untuk mewujudkan kemakmuran masyarakat daripada dengan pajak. Karena kalau pajak SDM lawan SDM, Mas, lebih rumit. Ini kalau gambar ada beberapa gambar, Mas, ini materinya sama, cuman ini saya ambil gambarnya, Mas ya. Ini Mas ya. Sama ini Mas ya, sektor ini hampir seimbang jumlahnya. Nah, ini Mas. ASN ini dari kas internal, kalau yang non ASN kan kerja di luar Mas ya, menghasilkan ekonomi real atau pencipta uang baru. Nah, kalau ASN fungsi pajak mengembalikan nilai ke dalam sirkulasi negara, kalau non ASN ini menyuntikkan nilai baru ke dalam negara. Nah, kalau di dalam rumah tangga anggota keluarga yang dibiayai ini pencari nafkah utama. Nah, ini Mas. Nah, ini Mas, ini jika terjadi sengketa perpajakan. Nah, ini Mas, fiskus dan wajib pajak. SDM lawan SDM.
Nah ini Mas, ini rawan, ini misalnya konflik yaitu terkait dengan beda persepsi nilai pajak, sengketa pajak yang tajam, proses audit yang proses audit dan banding yang mahal, sistem pemungutan berubah menjadi friksi, struktur yang sangat tidak efisien. Nah ini Mas, ini rakyat sebagai pembayar pajak utama di bawah ini Mas, yang menikmatin ke atas semua ini Mas, larinya Mas. Nah ini SDA kita keluar semua. Kalau gambarnya lagi, mana saya tunjukkan gambar lagi. Nah, lihat Mas ya. Ya, Ini mulai Mas, kelihatan. ini DJP ini yang di depan Mas, disuruh perang dengan wajib pajak Mas. Nah, Oke. kasihan juga DJP-nya ini. Ini untuk menghidupin ini pegawai BGN, TNI Polri, pimpinan Waduh. parpol, ini penikmat MBG mas di belakang ini Mas. Nah, Hmm. ini ya di belakang guru ASN ada ASN-nya juga. Nah, ini rakyat ini Mas, 6,5 juta Hmm. ini Mas. Hmm. Menghidupi 6,5 juta wajib pajak, menghidupi 285 juta ya Mas. Kerja keras, bayar pajak tanpa henti. Ini yang terjadi kondisi kita Mas ya. Nah, terus Hmm. ini sumber daya alamnya lari ke luar negeri ini Mas. Ini nikel, Hmm. batu bara, sawit, gas, emas, dan lain-lain Mas. Hmm. Nah, ini pesta pora terus Mas. Mamanya kalau pejabat ngomong Indonesia gelap, apa? Siapa yang bilang Indonesia gelap? Yang gelap adalah kepala kamu ya. Memang kalau dari sisi mereka memang nggak gelap Mas. Hmm. Nah, jadi memang beda sudut pandang. Jadi pejabat-pejabat tolong pakai kacamatanya rakyat seperti itu, Mas Tawan. Coba datang di persidangan di pengadilan pajak atau proses-proses pemeriksaan pajak, nanti baru pejabat ini paham, betul Mas. Oke, siap, Pak. Jadi ini idealnya bagaimana dong? Jadi Purbaya ini harus membuat hubungan antara ASN dengan rakyat tuh seperti apa sih idealnya hubungan mereka ini? Kalau ini bukan ranahnya Pak Purbaya Mas sebenarnya Mas, makanya kasihan juga. Ini kan pihak yang dikorbankan Mas untuk berhadapan langsung dengan rakyat, nah, Mas. Sebenarnya yang ngatur ini kan mereka juga nggak tahu gitu loh Mas. Mereka hanya jadi pion aja maju di depan. Loh, yang menikmati kan yang jelas ya ini kalau kondisi yang sekarang ini partai politik atau elit nasional masih oligarki dan lain-lain. Nah, tapi mereka ini juga berafiliasi dengan elit global seperti itu Mas Awan. Hmm. Jadi Oke, Pak. Siap. Jadi Purbaya juga terjepit situasinya ya. Oke, baik. Terima kasih Pak Rinto informasinya. Kita jumpa lagi Pak di podcast berikutnya Pak. Terima kasih Pak. ya